Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hilang kendali sebuah mobil jenis minibus menabrak besi pembatas jalan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kerasnya tabrakan membuat besi pembatas menembus bagian depan mobil. Sebuah mobil hilang kendali dan menabrak besi pembatas jalan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Dari rekaman video amatir, kerasnya tabrakan membuat besi pembatas menembus bagian depan mobil. Menurut Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, peristiwa terjadi saat pengendara melintas dari arah Selipi menuju Pancoran. Pengemudi mobil kaget karena kendaraannya disalip sepeda motor. Mobil kemudian hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Pemeriksaan terhadap pengemudi, kronologi kejadian bahwa pengemudi berangkat awalnya dari bandara, tiba di Jalan Gatot Subroto, menurut pengakuannya merasa disalip secara tiba-tiba oleh pengemudi sepeda motor. Akhirnya pengemudi mobil Innova membanting setir ke kanan dan akhirnya terjadi tabrakan dengan pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan rusak berat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tidak kuat menanjak, sebuah mobil di Banyumas, Jawa Tengah terperosok. Tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan. Sebuah mobil terguling dan terperosok di pinggir jalan Desa Kedung Randu, Banyumas, Jawa Tengah. Diduga mobil tak kuat melintas di jalan yang menanjak dan menikung. Mobil ini awalnya melaju dari Cilacap menuju Purbalingga sebelum akhirnya terperosok. Direm kok malah mundurnya nggak mundur ke sini, malah ke sini. Jadi dari tanjakan sana mundur itu udah anakku. Ya, lo kok tadi menggok dari ini. Jadi kecemplung mengono, lo kok benerin. Dia bilang kayak gitu, lo kok malah ke kanan. Aku bilang gitu, tadi jerit-jerit. Tidak ada korban jiwa, namun penumpang dan sopir mengalami trauma dan luka ringan. Jalanan sempat mengalami kemacetan akibat kecelakaan ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ditinggal pemiliknya berlibur, 4 rumah di Kalideres, Jakarta Barat hangus terbakar. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Api melalap sebuah rumah makan di Kalideres, Jakarta Barat Minggu pagi. Api juga merembet dan membakar 4 rumah warga yang ada di sekitarnya. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Api baru bisa dipadamkan dalam waktu setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran sudah kita bisa selesaikan, perawatan pun sudah kita backup. Jadi juga sekarang tinggal penuntasan aja udah padam gitu ya. Objek apa yang terbakar? Yang terbakar awalnya dari warteg, Pak. Warteg, kebetulan pemiliknya nggak ada, lagi berlibur, jadi kita juga belum bisa minta keterangan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik di salah satu rumah makan yang ditinggal pemiliknya berlibur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat rusak parah diterjang hujan deras disertai angin puting beliung. 6 orang terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Usai dilanda angin puting beliung pada Sabtu sore kemarin, warga Desa Salangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mulai membersihkan dan memperbaiki sisa-sisa kerusakan. Data sementara, ada 278 rumah yang terdampak angin puting beliung ini. Bahkan 10% diantaranya kondisinya rata dengan tanah. Selain kerusakan bangunan, puting beliung juga mengakibatkan 6 orang terluka. Dan ada juga korban luka ringan dan sedang. Sementara terdata jumlah 6 orang. Itu kenapa, Pak? Korban jiwa tidak ada. Itu kenapa, Pak? Tertimpa atau gimana? Itu karena tertimpa genteng, rata-ratanya ada yang kerobohan bangunan juga, seperti tembok yang rapuh. Saat ini, petugas BPBD bersama TNI dan Polri serta PLN tengah memperbaiki instalasi listrik untuk mempermudah proses inventarisasi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Seorang wisatawan di Pantai Lok Ketapang, Aceh terluka usai tertimpa reruntuhan tebing. Evakuasi korban dilakukan melalui jalur laut karena ekstrimnya jalur darat. Tim SAR Banda Aceh terpaksa mengambil jalur laut untuk menyelamatkan seorang wisatawan yang tertimpa reruntuhan tebing di Pantai Lok Ketapang, Aceh. Jalur laut dipilih lantaran kondisi jalur darat yang ekstrim.
Korban Ari Akmal, 22 tahun, mengalami luka di kepala dan dislokasi tulang kaki kanan. Kami menerjunkan satu tim rescue yang dilengkapi dengan 1 unit shredder, peralatan air lainnya, dan peralatan medis untuk melaksanakan evakuasi terhadap korban tersebut. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh untuk penanganan lebih lanjut. Dari Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Penggerebekan judi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai aksi kejar-kejaran. Polisi sampai mengeluarkan tembakan peringatan karena peserta judi tak mau menyerahkan diri. Jajaran Polsek Indihiyang terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek lokasi judi adu komiri di Pungur Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski demikian, para peserta judi ini tidak menghiraukannya dan terus melarikan diri. Polisi pun mengamankan sejumlah orang dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya alat judi dan 9 motor. Ada sekitar 3 orang, namun ternyata setelah dari hasil pemeriksaan, dia statusnya sebagai penonton. Kemudian kita berikan pembinaan dan kita data orangnya. Setelah itu kita persilahkan yang bersangkutan untuk pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Para penonton judi dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Indihiyang. Penggerebekan ini dilakukan usai adanya laporan masyarakat yang resah dengan perjudian ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Jenazah pasien COVID-19 di Palopo, Sulawesi Selatan terlantar di Rumah Sakit Mujahiza. Pihak keluarga keberatan dengan pihak rumah sakit yang terkesan tidak mengurus jenazah. Bagaimana keputusannya sekarang, Bu? Istri almarhum pasien COVID-19 kebingungan setelah suaminya meninggal dunia usai divonis COVID-19. Tak satupun petugas gugus COVID-19 yang mengurus jenazah suaminya itu sehingga ia terlantar dan terkatung-katung di Rumah Sakit Mujahiza, Palopo, Sulawesi Selatan. Jenazah hanya dibaringkan di rumah sakit tanpa diisolasi. Kondisi jenazah juga belum dimandikan, apalagi dikafani. Mirisnya lagi, meski sudah dinyatakan positif COVID-19, namun istri dan anaknya dibiarkan bersentuhan langsung dengan jenazah tanpa menggunakan APD lengkap sesuai protokol COVID-19 yang ditetapkan pemerintah. Menurut sebagai keluarga, dibilang COVID-19, dibilang COVID. Kenapa anak dan istrinya dikasih duduk di samping, terus mayat dikasih kentara kepala dengan kaki? Kenapa tidak dibungkus mayatnya? Kalau memang 100% COVID. Pelayan kesehatan masyarakat berbicara kepada pasien yang baik dan keluarga. Sementara di Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Palopo, seorang keluarga pasien juga mengamuk Sabtu siang. Ia mengamuk lantaran tak terima salah satu anggota keluarganya yang dirawat akibat asam urat dan sesak akibat kelelahan divonis COVID-19 tanpa dilakukan rapid dan swab terlebih dahulu. Pihak keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang anggota keluarganya dan merawat di rumah. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa di Ponorogo, Jawa Timur diciduk polisi karena mencuri uang di tempatnya bekerja. Diketahui pelaku ini telah melakukan aksinya sebanyak lebih dari 30 kali. Seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta digelandang aparat Polsek Ponorogo setelah kedapatan mencuri uang di rental video game tempat ia bekerja. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku baru bekerja 3 bulan, namun dipecat. Sebelum dipecat, pelaku menggandakan kunci toko tempatnya bekerja untuk mencuri. Setelah berpuluh kali beraksi, pelaku akhirnya kepergok korbannya sendiri. 30 apa? 30 kali. Di tempat yang sama. Pertama, ini buat niat hati buat kuliah, bayar kuliah. Tapi biar enggak sering kepakai, tak beliin HP dulu. Gitu. Berarti belum sempat bayar kuliah? Belum. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan kunci yang digandakan serta uang hasil curian terakhir. Jadi beberapa bulan dia dicurigai sama bosnya mau dikeluarkan. Jadi kesempatan dia untuk menggandakan
Jadi sudah ada niat nanti kalau keluar dia mau mencuri seperti itu. Dan niatnya itu akhirnya juga dilaksanakan 7 bulan terakhir ini dia melakukan aksi sekitar 30-40 kali dia melakukan pencurian. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang pria dikeroyok warga setelah tertangkap mengambil dompet pemilik warung makan di Jalan Rumah Sakit Sukamto, Duren Sawit, Jakarta Timur. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan warga dan mengevakuasi pelaku ke kantor polisi. Tembakan peringatan ke udara terpaksa dilepaskan polisi untuk membubarkan warga yang terus merangsek menghakimi pelaku. Pelaku tertangkap basah tengah beraksi menggasak dompet pemilik warung makan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dompet aja Bu yang hilang, Bu? Ya dompet identitas semua anak saya kita dokumen penting lah. Langganan makan. Halo. Pelaku pun akhirnya berhasil digelandang ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi akan memeriksa artis Giselle sebagai tersangka pada Senin besok. Giselle Anastasia mengakui pemeran dalam video porno yang ramai beredar adalah dirinya. Polisi telah menetapkan artis Gisela Anastasia atau Giselle dan Michael Yukinobu de Vretes sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno. Giselle akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin 4 Januari 2021. Giselle dan teman prianya ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menaikkan ke status penyidikan. Meski Komnas Perempuan menyebut Giselle adalah korban, namun polisi menilai Giselle melakukan kelalaian sehingga video seksnya tersebar ke publik. Dibaca di pasal 4 saya sudah sampaikan kemarin, yang melakukan, yang merekam siapa? Saudari GA, dia yang merekam. Membuat memang tidak bisa kalau untuk kepentingan pribadi. Tetapi yang terjadi adalah teman-teman juga di media itu sudah ada semua kan? Sampai halayak masyarakat. Ya. Coba nanti dibaca di pasalnya. Sampai ke masyarakat, jadi untuk umum. Sampai ke umum ini. Ini yang kemudian tersebar menurut pengakuannya. Ini ya, ada yang bilang rusak, ada handphone satu dibilang hilang. Ya, kemudian pada saat itu saudari GA juga mentransfer menggunakan airdrop kepada si saudara MYD. MYD sempat, pengakuan dia sempat seminggu, setelah itu baru dihapus. Makanya MYD kita ini kan di pasal 8 Yunto pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi. Sebelumnya polisi telah menetapkan 2 tersangka yang diduga menyebarkan video secara masif, yakni PP dan MN. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Lembang, Jawa Barat, kerumunan ratusan komunitas motor yang melanggar protokol kesehatan dibubarkan petugas. Pembubaran dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona. Ratusan pemotor yang akan berhenti di kawasan wisata kuliner Rest Area 72 Lembang, Jawa Barat dihalau Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi dan Polsek Lembang, Bandung. Satu persatu dibubarkan petugas. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 karena berkerumun. Tak pandang bulu, para pelanggar protokol kesehatan yang membandel tetap ditindak dan diberi sanksi. Kami arahkan himbau daripada masyarakat komunitas kendaraan bermotor yang terjadi di kawasan kuliner Rest Area 72 Kabupaten Bandung Barat di Lembang, diarahkan supaya tidak adanya kerumunan orang yang sangat signifikan yang menimbulkan kembali daripadanya
COVID-19. Petugas gencar menertibkan pelanggar protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona. Penertiban dan razia semakin intensif dilakukan petugas sejak sebelum libur Natal hingga Tahun Baru. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Tingginya jumlah pasien COVID-19 yang masuk membuat ruang IGD RSUD Sidoarjo penuh. Akibatnya pihak rumah sakit terpaksa menolak pasien yang datang. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan makin bertambah. RSUD Sidoarjo yang menjadi pusat rujukan pasien COVID-19 di Sidoarjo terpaksa tutup dan menolak pasien karena tidak ada lagi tempat tidur untuk pasien. Belasan tempat tidur yang berada di ruang instalasi gawat darurat sudah penuh terisi pasien COVID-19, baik dari Sidoarjo maupun luar kota Sidoarjo. Sementara untuk ruang khusus pasien COVID-19, lebih dari 200 tempat tidur terisi semua. Melalui sistem online, pihak RSUD Sidoarjo kini berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di luar Sidoarjo untuk menerima pasien COVID-19 bergejala yang membutuhkan penanganan khusus. Sedangkan untuk pasien COVID-19 yang berkategori orang tanpa gejala akan dievakuasi ke Hotel Delta Mayang. Rumah sakit ini memang benar menolak pasien ya, terutama di IGD. Ini karena memang kondisi setelah kami cek itu penuh betul. Disiapkan di sini 225. Yang terisi sudah 223. Nah, kemarin sudah lebih dari itu. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan sampai kapan IGD akan ditutup karena masih menunggu perkembangan kondisi pasien yang dirawat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Satgas COVID-19 Jawa Timur menelusuri orang-orang yang pernah melakukan kontak erat dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kini Khofifah yang positif COVID-19 masih menjalani isolasi mandiri. Satgas COVID-19 Jawa Timur melakukan tracing atau penelusuran terhadap keluarga, asisten pribadi, dan ajudan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengimbau orang-orang yang kontak erat segera melakukan swab tes usai Khofifah dinyatakan positif COVID-19. Sebelum dinyatakan positif, Khofifah sempat menggelar doa bersama malam tahun baru serta berkeliling kota Surabaya. Kini Khofifah masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Bu Gubernur kemarin sudah komunikasi dengan kami, kita bisa sambung lewat telepon dan kondisi beliau sehat tanpa gejala. Jadi sebagaimana beliau menyampaikan bahwa beliau masih bisa dengan intensif mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di Pemprov. Ibu Gubernur sendiri sudah menerapkan standar yang sangat tinggi untuk melakukan tracing, dan Pak Kohar, Dr. Kohar selaku koordinator tracing juga sudah melaksanakan pemetaan, tapi perlu diperhatikan satu hal bahwa standar protokol kesehatan yang diterapkan Ibu Gubernur sangat tinggi. Jaga jarak, pakai masker, ini kan didesain untuk kita mengantisipasi kalau ada di sekitar kita yang memiliki COVID tanpa gejala. Sehingga tentunya dengan aktivitas beliau yang sangat tinggi dalam melayani masyarakat, dilakukan pemetaan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang kontaknya sangat erat. Namun demikian, bahkan untuk kontak-kontak erat tersebut sebenarnya kita meyakini protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Tetapi Ibu Gubernur yang langsung sudah berkoordinasi dengan Pak Dr. Kohar untuk melakukan penelusuran. Inter Milan pesta gol, Lautaro Martinez cetak hat-trick. Informasi olahraga akan hadir usai jeda berikut ini.